Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, anak merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita, yang kelak kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan di belakang nanti keturunan atau generasi yang lemah. Lemah iman mereka, lemah kesejahteraan mereka, dan lemah fisik mereka. Maka takutlah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya, dan hendaknya selalu berkata dengan perkataan yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita prihatin melihat kondisi kehidupan remaja masa kini. Banyak di antara mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran. Banyak di antara mereka yang tidak melaksanakan sholat. Banyak di antara mereka yang berakhlak bukan dengan akhlak Islam. Mereka terlibat pergaulan bebas, minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang, perkelahian, dan aksi kekerasan lain. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran betapa akhlak sebagian anak-anak remaja kita sangat memprihatinkan, berada pada kondisi moral yang sangat rendah. Hal ini salah satu di antaranya disebabkan karena banyak orang tua yang hanya memikirkan bekal anak-anaknya untuk menjawab pertanyaan, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang akan dimakan anak saya setelah meninggalnya saya nanti? Sehingga orang tua berusaha dengan berbagai cara membekali putra-putrinya dengan bekal ilmu dunia. Memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah unggulan dan favorit, memasukkan anak-anak mereka ke tempat-tempat kursus dan bimbingan belajar walaupun dengan biaya yang cukup mahal. Sementara banyak yang tak terpikirkan untuk menjawab pertanyaan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan disembah anak saya setelah meninggalnya saya nanti? Atau jangan-jangan di antara orang tua itu adalah kita. Seorang penyair pernah berkata, "Qad garasu hatta akalna, wa nahnu nagrusu hatta nakulan nasu ba'dana." Orang tua kita dahulu telah berusaha sehingga kita merasakan hasil usaha mereka. Maka kewajiban kita juga harus berusaha agar generasi di kemudian hari dapat merasakan hasil dari apa yang kita usahakan saat ini. Dapat kita ambil sebuah perumpamaan. Kalau di depan rumah kita terdapat sebuah pohon mangga yang besar, yang menghasilkan buahnya pada setiap musim, dan kita merasa tidak pernah menanam pohon mangga tersebut, tapi kita menikmati hasilnya, maka sadarlah kita bahwa pohon itu ditanam oleh orang tua kita dahulu. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah tanamlah pula bibit pohon mangga tersebut agar hasil tanaman kita kelak akan dinikmati hasilnya oleh generasi setelah kita di kemudian hari, walau kita telah meninggalkan mereka. Dan bahkan kita pun akan memetik hasilnya
bukan saja semasa hidup kita di dunia ini, melainkan kelak setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, baik saat kita berada di alam barzakh maupun di alam akhirat nanti. Allah memberikan perumpamaan dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kokoh menghujam ke bumi, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu agar mereka selalu ingat. Karena itu, tanamkanlah anak-anak kita keimanan yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan akhlak yang mulia. Sehingga kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat dalam intak, tapi paham dalam iftek. Artinya, mereka menjadi pribadi yang benar, tapi juga pintar, atau pintar, tapi juga benar. Sebab kalau anak kita hanya memahami imtak tanpa iftek, mereka akan mudah ditipu dan dibodohi orang. Kebalikannya, jika mereka hanya pandai dalam iftek, tapi lemah dalam imtak, niscaya mereka akan tersesat jalan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.